Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi azza jalaluhu fala tudrikul awham wa samma kamalu fala tuhita bihil afham. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syafil anam wa ala alihi washabil kiram. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya membacakan kata mutiara hikam yang ke-60, yang mana ini masih potongan dari yang 59 kemarin. Fa inna man arafa rabbahu istasghara fi jambi karomihi dzambahu. Sungguhnya orang yang kenal Tuhannya, maka di sisi Tuhannya dosanya akan, di sisi kelomanan kemurahan Tuhannya, maka dosanya terbilang kecil. Maksudnya gimana ini? Balman arafa rabbahu ghaba an ru'yati dzambihi li fanaihi an nafsi wisudi rabbihi. Jadi orang yang makrifat kepada Tuhan itu sudah hilang dirinya. Dia tidak melihat segala sesuatu yang terjadi dari dirinya. Dirinya itu seperti mayit. Jadi dalam apa yang ia lakukan, dia tidak melihat. Yang ia lakukan itu muncul dari dia sendiri, karena dirinya sendiri sebetulnya tidak ada, karena dia dulu sudah fana kepada Tuhannya. Dirinya itu rusak, nggak ada, yang ada hanya Tuhannya. Fa in sadara minhu fi'lun yukhalifu khidmah wala ba'alaihi syudun ni'mah. Tatkala perbuatannya yang muncul dari fisiknya itu berbeda dari hikmah yang terjadi, berbeda dengan hukum-hukum alam, hukum semesta yang terjadi, maka dia melihatnya bukan dari dirinya sendiri, tapi dia melihat itu merupakan nikmah dari Tuhan, ada hikmah di balik itu. Karena itu dalam firman Allah dikatakan, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Ceritakanlah kepada hamba, ceritakanlah tentang hambaku wahai Muhammad. Ini kan Al-Quran yang dikutip Muhammad. Anni sesungguhnya saya itu saya itu al-ghafurur rahim, zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Jadi dosa terbilang kecil kalau dibandingkan dengan ampunan Allah dan kasih sayangnya. Wa anna adzabi huwal adzabul alim. Dan sesungguhnya siksaku, siksaku adzabul, siksa alimun yang menyakitkan. Fa inna ma huwa limayatub. Jadi kalau dosa walaupun kecil, kalau dibandingkan dengan siksa Allah, dengan keadilan Tuhan, ya pasti akan besar, terbilang besar. Tapi ini bagi orang yang taubat, sudah taubat, tidak masuk dalam hitungan ini. Ini bagi innama huwa limayatub, bagi orang yang tidak taubat terhadap dosanya, maka dia dapat dosa di hadapan Tuhannya. Dosa tersebut kalau dihitung dengan keadilan Tuhan, maka akan terbilang besar, akan menyakitkan. Nabi bersabda, "Lau aznabtum hatta tablugha khotoyakum ananas sama'i summa tubtum la taballahu alaikum walau annal ibata lam yudnibu la dhahaballahu bihim summa ja'a biqaumin akharina yudnibuna fayastaghfiruna fayaghfir lahum wa huwal ghafurur rahim." Sabda Nabi seperti berikut. Jika engkau
dosa sehingga dosa-dosamu sampai langit, bumi sampai langit, kebak itu sampai langit itu, hati dosanya saking banyaknya sampai sana. Zumatubtum, lalu engkau mau bertobat sungguh-sungguh kepada Allah, la taqallahu alaikum, niscaya Allah akan menerima tobatmu. Dan jika seorang hamba tidak ada yang berbuat dosa, hati manusia enggak baik semuanya, enggak ada yang berbuat dosa, manusia jin tidak ada yang berdosa, la dhahaballahu bihim, Allah akan menghabisi semuanya akan dimatikan. Kemudian sumaja'a qaumun akharin yudnibuna, Allah akan mendatangkan kaum lagi yang melakukan dosa. Fayastaghfiruna, maka dia mau minta ampun kepada Allah. Fayaghfirulahum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Karena apa? Wa huwal ghafurur rahim, dia sifatnya maha pengampun dan kasih sayang. Kalau nggak ada orang yang berbuat dosa, kesalahan sama sekali di dunia ini, ya sifatnya Allah maha pengampun dan maha penyayang, nggak kanggu, nggak ada. Ya wis dapat nikmat semuanya, berarti ya nggak kanggu. Maka biar terlihat sifatnya Allah maha pengampun dan penyayang itu, diadakan manusia yang berbuat dosa. Wallahu afrahu bitaubati abdihi minadh-dham'anil warid wa minal aqimil walid wa minadh-dhalli al-wajid lakin la yambagi ayyasura indahu dzambahu hatta yaghtaru bihilmillah. Allah itu lebih suka dengan hamba yang bertobat kepadanya. Jadi tobat dari ini diistilahkan istilah al-dham'anil warid dan seterusnya. Jadi tobat tobat karena menginginkan rahmat Tuhan yang turun, yang dia ibaratkan dahaga yang turun. Jadi saking ngelaknya, saking butuhnya rahmat Allah, ibaratkan ngelak, sangat ngelak, sehingga sangat dahaga. Maka jadi saking butuh rahmanya Allah sampai ngelak. Nah, tobatnya sampai seperti itu Allah lebih suka. Atau diibaratkan di sini al-aqimul walid, orang yang mandul nggak punya anak-anak. Orang nikah sudah bertahun-tahun, 10 tahun, 20 tahun sampai mau tua mandul nggak punya anak. Yuk, sangat berharap punya anak sebagaimana Nabi Ibrahim dulu. Nah, itu sangat, dia selalu berbuat dosa, saking dosanya ke henti-henti sampai tua. Mungkin dia baru bertobat, Allah suka ketika mau bertobat itu. Atau diistilahkan di sini minadh-dhalli wal wajid, orang yang hilang nggak ketemu, hilang kemana, nyari ya susah, kemana-mana ketemu. Itu saking berharap rahmat Allah, lama berbuat dosa, merasa meh-meh enggak, dosanya itu enggak ada yang mengampuni, enggak terhapus. Lah itu Allah suka kalau dia mau bertobat. Lakin la yang bagi ayyasura indahu dzambahu hatta yaktar bilma, tapi jangan sampai dosa yang kita lakukan itu kita merasa kecil. Kalau di sisi Allah, taubat Allah suka, tapi kita jangan sampai merasa dosa kita itu kecil. Karena apa? Kalau merasa kecil, yaktaru bihilmah, akan bisa tertipu dengan sifat kebijaksanaan Allah, sifat
Maha Pengampun, Maha Belas Kasih, tak sayang tadi. Karena kita yang ingat itu sehingga kita tertipu mengira dosa kita kecil, ternyata terbilang banyak di sisinya. Wa qad Allahu ila Daud alaihissalam, ya Daud, qul ibadi as-siddiqin la taqdaru. Fa inni in hakim alaihim adli wa qisti adzabahum ghairu dzalimin lahum. Wa qul li ibadil mudnibina la taqnatu fa innahu la ya'dhamu alayya dzambun aghfiruhum lahum. Ya, Allah pernah berwasiat kepada Nabi Daud alaihissalam, "Hei Daud, katakanlah kepada hambaku yang benar-benar pengen menempuh jalan ke jalan kepadaku, la taqtaru, jangan tertipu." Jika aku menegakkan keadilanku, maka niscaya akan kusiksa orang yang berbuat dosa. Tanpa zalim sedikit pun pada mereka, tetap saya siksa. Kalau orang berbuat benar lalu tak siksa, kan zalim. Jadi, atau sebaliknya, kalau orang selalu berdosa saya beri rahmat, kan berarti zalim. Ya, yang berdosa akan saya siksa semuanya kalau menegakkan keadilanku. Wa qul li ibadi al-mudnimin la taqnatu fa innahu la ya'dzumu alayya dzambun aghfiru lahum. Maka Allah mengatakan, wahai Daud, katakanlah kepada hamba-hambaku yang berbuat dosa, jangan berputus asa. Karena apa? Aku akan menghitung kecil dosa-dosa besar yang dilakukan hambaku. Dan jika mereka minta ampun, aku akan mengampuninya. Qala al-Junaid, idza badat ainun minal karimi al-haqat al-musi' bil muhsin. Wa qala Syekh Abdul Abbas radhiyallahu anhu fi hisbihi ilahi maksiatuka nadatni bit ta'ah wa ta'atuka nadatni bil maksiat. Fa fi ayyihi ma akhafu wa fi ayyihi ma arju in qultu bil maksiyah fabtalani bi fadlika falam tada'li khaufan wa in qultu bil ta'ah fabtalani bi adlika falam tada'li raja'ahu. Falaita syi'ri kaifa ara ihsani ma ihsanik am kaifa ajalu fadlika ma isyanik. Imam Junaid mengatakan, jika mata kita melihat sifat lomannya, sifat pemurahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan melihat orang-orang yang berbuat kesalahan itu terbilang kecil. Allah Maha berbuat baik. Nah, maka kita harus memaafkan orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Kita karena mengingat-ingat sifat Allah Al-Muhsin. Allah itu Maha berbuat baik, Maha pemurah. Jadi kita melihat dosa-dosa orang lain, kesalahan orang lain terhadap diri kita anggap kecil. Ini repot ini. Gak mudah kita melihat kesalahan orang lain terhadap diri kita. Kadang orang lain berbuat baik terus kepada diri kita nggak mengingatnya. Tapi ketika melakukan kesalahan sedikit saja kepada kita sakit, jadi kita ingat-ingat saja. Nah, itulah sifat manusia. Jadi tidak muhsin, tidak karim sebagaimana sifat Allah. Nah, itu kita latihan di situ, itu
pedih itu di situ. Sulit. Nah, tapi perlu proses. Abu Abbas dalam hizibnya berkata, wahai Tuhanku, kemaksiatanku yang kulakukan kepadamu itu menjadikan sama dengan ngajak aku untuk taat kepadamu. Nah, karena merasa dosa kemudian diimbangi dengan ketaatan. Wa ta'atuka nadatni bil maksiyah. Tapi kalau aku merasa taat kepadamu, akhirnya belakangnya aku bermaksiat. Sama dengan aku dengan melakukan ketaatan diundang untuk melakukan maksiat. Terus bagaimana saya takut jika maksiat atau jika taat? Dan di mana aku harus berharap? Jika saya mengatakan saya bermaksiat, maka engkau menguji saya dengan ngasih anugerah kepada saya. Maka aku hilanglah ketakutanku. Jika aku mengatakan aku taat kepadamu, maka engkau mengujiku dengan keadilanmu. Maka kalau dibandingkan taatku dengan keadilanmu, maka hilanglah harapanku. Niscaya akan hilang amal tidak baik, kesalahan yang kulakukan dibanding keadilanmu, maka hilang semuanya kebaikanku, nggak sebanding. Wa in qultu bito'ah fabtalani bi adlika falam tadak li roja falaitu sya'ri kaifa aro ihsani ma ihsanik. Terus kalau seperti itu, bagaimana dengan saya ini? Aku tidak melihat kebaikan ada dalam diriku dibanding kebaikan yang kau berikan kepadaku. Am kaifa ajalu fadlika ma'isyanik isyanik. Dan aku juga tidak bodoh terhadap anugerahmu jika aku bandingkan dengan kemaksiatanku kepadamu. Itu kata-kata Abu Abbas Al-Mursi di dalam hizibnya. Jadi dosa kita jika dibandingkan keadilan Allah, ya akan habis. Amal-amal kita nggak sebanding dengan dosa kita. Begitu juga kalau ketaatan kita. Begitu juga kemaksiatan kita kalau dibanding sifat belas asih Tuhan, loman atau kemurahan Tuhan, maka juga tidak ada apa-apanya. Fatahsulu anal arif la taqifu ma'a maksiatin wa in jalat wala ma'a ta'atin wa in adzamat. Dan dari itu semuanya langsung disimpulkan saja bahwa orang makrifat kepada Allah itu tidak ketika dia tiba-tiba teruji melakukan kemaksiatan walaupun besar, dia tidak putus asa. Dan ketika dia melakukan ketaatan juga walaupun besar, juga dia tidak merasa bangga, karena yang ia lihat di balik itu semuanya adalah anugerah nikmat Tuhan. Ya, kalau maksiat taubat, kalau taat ya bersyukur, karena semuanya itu anugerah Tuhan. Dan di kata mutiara Al-Hikam yang 60 lanjutnya, la saghirata idza qabalaka adluhu wala kabirata idza wajahaka fadluhu. Ini sama dengan yang kita
uraikan tadi. Tidak ada dosa kecil idza tatkala engkau bandingkan dengan keadilan Tuhan. Jadi dosa ya besar semuanya kalau dibanding keadilan Tuhan. Karena apa kok bisa dosa kecil terbilang besar? Iya, Allah telah Tuhan menganugerahi kita nikmat 24 jam. Lah kalau kita berdosa dalam 1 jam, wong nikmat yang 24 jam itu belum kita gunakan untuk kebaikan, belum bisa membandingi itu. Lah kita gunakan maksiat, iya maksiatnya tentu melebihi, katakanlah seperti orang dikasih modal 100.000, belum bisa mengembalikan modal, lalu dalam melakukan kesalahan atau kerugian 10.000, ya niscaya dia terhitung rugi, wong modalnya belum kembali. Wala kabirota idza wajahaka fadluhu, dan tidak terbilang dosa besar jika kita bandingkan dengan anugerah Allah dosa yang kita lakukan. Karena Allah anugerahnya maha luas, tidak unlimited, undeskripsi, tidak bisa dideskripsikan, tidak terbatas kemurahan Allah Subhanahu wa taala. As-saghirah ya al-jarim allati la wa'ida fiha minal Quran wala minal hadis, wal kabirah ya allati tu tawa'ada 'alaiha bil adab awil had bil Quran aw bis sunnah wa qila ghairu dzalik. Yang dimaksud dosa besar dan dosa kecil di sini as-saghirah yaitu dosa kecil, yaitu dosa kesalahan yang tidak ada ancaman di dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan dosa besar yaitu dosa yang di dalam Al-Quran dan hadis ada ancaman akan disiksa atau dihukum had itu loh. Seperti nyolong, itu kan harus dipotong tangan, itu berarti dosa besar. Apalagi korupsi, mungkin karena tidak hanya dipotong tangan, ini korupsi yang melakukan tangan-tangannya toh. Mungkin ya cocoknya kayak di Cina, dibunuh karena akibatnya menyengsarakan seluruh rakyat Indonesia, atau bahkan ya di melaratno, itu cocok itu. Malah sekarang undang-undangnya kayak nggak jadi ya. Jadi yang terbilang juga dosa besar di sini adalah sesuatu yang diancam dengan siksa atau dihad dalam Al-Quran, di hadis. Wakila ghairi dzalik hadza kullu bin nadri bidzahiril amri wa ma bi tibari ma indallah minal amri wa batin wa bin nadri hilmihi wa adlihi faqat yabruza khilafu ma yudunnu. Ada yang mengatakan ya enggak seperti itu, yang namakan dosa besar itu yang ada keterangan, dosa kecil yang tidak ada keterangan ancaman dalam Quran hadis. Dosa besar itu yang ada ancaman atau ada hukumannya di Al-Quran hadis. Ya enggak seperti itu. Ada yang mengatakan sebenarnya kayak apa ya boh. Tergantung Gusti Allah. Ada kullu binadri bidzahiril amri, itu semuanya kan cuma melihat dohirnya perintah saja. Amma bitibari ma indallah, adapun jika melihat apa yang ada di sisi Allah, perintah rahasia di perintah itu atau rahasia di larangan itu, maka dengan melihat keadilan Allah, melihat anugerah Allah, kemaha belas kasihan Allah, maka akan terlihat berbeda dengan yang perintah-perintah dohir itu. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Maka di Al-Quran disebutkan, dan jelas bagi mereka dari Allah itu apa yang mereka sangka-sangka. Jadi
berbeda apa dengan yang mereka sangka. Faman sabakot lahul inayah la taduruhu jinayah. Lah, barang siapa yang awalnya sudah dikasih pertolongan Allah, maka tidak bahaya baginya membuat kesalahan. Faulaika yubatilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka itulah yang Allah menggantinya kesalahan-kesalahan mereka diganti dengan kebaikan. Fa in kana tila'amu alamatan faqad takhtalifu fi ba'dil maqamat. Fa wajaba istiwa'ur raja wal khawfi ba'dil maqamat wa taslim lillah fi kullil awqat. Qatamat kalimatu rabbika sidqan wa ta'ala lamu badil kalimati fa in idza qabalakal haq subhanahu wa ta'ala bi adli wa jalalihi lam lab qalaka sogi rotun wa adat sogi rotuka kabair wa idza wajhakal haq bi fadlihi wa karami wa isani wa jamal lam tabqala kabiratan wa adat kabairuka sogi rotan. Jadi amal itu kan ada alamat-alamat, tanda-tanda, tapi di setiap makom tentu berbeda. Amal itu menunjukkan alamat-alamat mereka. Jadi nggak sama antara makom dohir syariat, makom torekoh, makom hakikat, itu berbeda-beda. Maka karena itu antara khauf dan roja, ketakutan kepada siksa Allah dan berharap akan rahmatnya harus seimbang dalam setiap makom. Dan setiap waktu harus hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tamat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila li kalimatih. Telah sempurna kalimah Allah, kebenaran Allah, keadilan Allah, tidak ada yang bisa menggantikannya. Tatkala Allah membandingkan dengan keadilannya, keagungannya, maha perkasaannya, maka dosa kecil tentu nggak ada, akan terbilang besar. Dan dosa kecil akan menjadi besar. Dan jika Allah membandingkan, menghadapkan suatu kebaikan dengan, menghadapkan dengan anugerahnya, kemuliaannya, kebaikannya, maka dosa besar ya terbilang kecil. Dan menjadilah dosa besar itu menjadi kecil. Qala Yahya bin Mu'ad ar-Razi, idza ana lahum fadlahu lam tabqa lahum sayyi'ah wa idza wada alaihim adluhu lam tabqa lahum hasanah. Wa qila wazana rajal mu'min wa khawfuhu ma raja'atu ma 'alal akhir. Bal mu'min kad ta'ir baina janahaini aw kama qila. Jadi seorang mukmin kalau mendapat anugerah Allah, maka dosanya akan hilang, tidak terhitung. Dan jika mendapatkan keadilan Allah, maka tidak ada kebaikan sama sekali. Maka kalau ditimbang roja, harapan orang mukmin dan ketakutannya harus sama, antara seimbang antara roja dan khauf, sebagaimana burung terbang antara sayap kirinya kanan kiri harus seimbang. Jika kanannya kepleh ya, dia oleng ke kanan, kalau kirinya yang kepleh ya akan kok oleng ke kiri. Jadi harus seimbang. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahual hadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.